terserah abang sih. Dan Najwa akan lebih bangga lagi kalau Najwa mempunyai calon suami yang bisa merubah orang satu kampung menjadi lebih baik. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu namanya balas dendam. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, itu mah sudah biasa. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu namanya zalim. Tetapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu namanya mulia dan terpuji. Pak Kiai, Ya, tingkah laku orang-orang kampung Golai itu benar-benar keterlaluan Pak Kiai, dan harus diberi pelajaran. Setuju Pak Kiai. Tadi siang juga ada maling di kampung kita. Motor gedenya juga diambil. ya, sudah. I know. Maka dari itu, saya setuju. Kita harus memberikan pelajaran pada mereka. Tetapi dengan pelajaran yang baik. Pak Kiai, Ya, maksudnya apa ya? Abah, iya maksudnya gimana ya, Bah? maksudnya begini. Sudah saatnya salah seorang di antara kalian pergi mengajarkan agama ke kampung Golai itu. Sudah tidak usah berebutan. Hanya salah seorang di antara kalian. Alhamdulillah. Kamu setuju, Arif? Setuju apa ya? Kamu akan aman-aman saja di sana. Oh, maaf Pak Kiai, tadi saya... Dan kalau kamu berhasil, pahalamu akan banyak. Bahkan kalau kamu sampai mati di sana, namamu akan harum sepanjang masa. Seharum namanya Siti Masito. Pak Kiai, saya lagi... Itu bahaya Pak Kiai, saya nggak... Bahaya apa? Saya nggak mau mati. Islam harus ditegakkan. Bukan seperti sekarang ini, kamu hanya ceramah dari kelas ke kelas. Tapi harus ada action dong. Keren kan? Ini hanya urusan kecil. Bila dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan ajaran Islam dan perjuangan para nabi-nabi sebelumnya di dalam menegakkan ajaran Allah. Pak Kiai, aduh, tadi Pak Kiai saya orang lain aja. Seorang perempuan mana yang akan menolak lamaran seorang laki-laki yang berhasil mengislamkan satu kampung? Tapi Bah, Dan seorang calon mertua mana yang tidak merasa bangga kalau punya calon menantu, seorang yang berhasil berjuang untuk menegakkan Islam.
Subhanallah. Bang, kalau abang bener-bener nggak sanggup, abang bilang aja, abang nggak usah nggak enakan sama abah. Iya, aku ini mikirin hubungan kita, Najwa. Hubungan kita, biar Allah yang ngatur, Bang. Karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi itu semua terserah abang sih. Dan Najwa akan lebih bangga lagi kalau Najwa mempunyai calon suami yang bisa merubah orang satu kampung menjadi lebih baik. Apalagi keluarga kecil kita nanti. Dan abang gak usah takut dengan kampung itu. Najwa di sini akan selalu mendoakan abang lebih dari waktu sehari semalam. Dan semoga doa-doa Najwa bakal menjadi teman khidmat abang di sana. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Haram. 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 Jangan pandang-pandangan. Bukan muhrim. Rob, kamu gak usah khawatir, ya? Gak usah cemas. Serahin sama Mbah. Mbah Kabul itu udah tersohor, udah terkenal, nomor 1 lagi. Tanya di kampung Gola ini siapa dukun nomor 1? Gak ada duanya nih, Mbah Kabul. Hah? Masalah itu mah kecil, gak ada apa-apanya. Iya Mas Robi, santai aja. Waduh, ini apa aja? Bener Mas Bro, nggak usah khawatir, masalah kecil. Kamu ngomong apa? Gak usah sosok Anda kamu. Kamu tuh hanya sekedar keponakan. Dia bikin sial, ngerti nggak? Iya Mbah. Ambil lagi. Iya Mbah. Aduh, dasar itu memang anak-anak. Aduh. Gini Rob. Jadi, Rob. Sebelah sini, Mbah. Loh. Aduh. Udah pindah, Rob? Iya. Ya udah. Udah, jangan dipikirin tuh anak-anak. Terus gimana nih? Gimana? Mau minta paketan gimana? Paketan matinya pelan-pelan, tapi sakit. Atau matinya pek. Mati cepat, Mbah. Apa aja tidak. Apa sih lo? Wah, ini lagi. Dasar lo. Rasain lo. Iya, Mbak. Loh, mana centong? Centong mana tadi? Centong. Itu mah itu. Udah tahu. Tadi nanya. Awas dong ngomong lagi dulu. Enggak, Mama. Ampun. Aduh, sembarang lu. Enggak. Iya. Sekarang bikin aja, ya. Siapa namanya? Danu.